Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipas. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang praktikum kapasitas lapang. Nah, untuk kapasitas lapang sendiri merupakan suatu kemampuan tanah di dalam meresap atau menampung air setelah adanya air gravitasi. Nah, untuk contohnya sendiri mungkin bisa ini ya. Adanya hujan lebat, kemudian kan itu langsung menyiram ke tanah itu sendiri. Nah, nanti ada air yang tertahan di dalam tanah, ada air yang jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, air yang tertampung di dalam tanah tersebut itu merupakan kapasitas lapang. Nah, untuk selanjutnya di sini bahan-bahan yang digunakan, yang pertama itu di sini ada kertas saringnya. Nah, nanti kertas saringnya ini kan ukurannya besar. Nanti disesuaikan dengan ukuran corong yang digunakan. Nah, untuk ukuran kertas saringnya dibuat menjadi seperti ini. Kemudian ada tanah pasir, tanah lempung, dan juga tanah liat. Nah, untuk alat-alatnya sendiri di sini ada timbangan digital, ada corong, kemudian dudukan besi, ada beker gelas, dan juga ada aluminium. Sebelumnya, nah ini di sini ada kertas saring yang sudah dibuat sesuai dengan ukuran corong. Nah, selanjutnya kertas saring ini dilipat menjadi dua. Seperti ini. Nah, lalu dilipat lagi menjadi dua. Sehingga terbentuk segitiga ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, kertas saring ini ditimbang. Oke. Ditimbang. Nah, kemudian berat kertas saring tersebut ditulis sebagai A. Yaitu berat kertas saring yang kering. Nah, di sini berat dari kertas saringnya itu sekitar 0,67 gram. Nah, setelah ditimbang, nah lalu kertas saring ini dibasahi ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam air yang sudah disediakan. Nah, seluruh bagian permukaan dari kertas saring ini harus basah keseluruhan ya. Oke. Nah, ini kertas saringnya semua permukaannya sudah dibasahi ya. Nah, lalu nanti ditunggu sampai kertas saring ini tidak menetes lagi. Setelah tidak menetes, kertas saring ini ditimbang lagi. Nah, kemudian dapat berat B. B itu kertas saring basah. Nah, di sini untuk nilainya 1,95 gram. Oke. Nah, setelah ditimbang, lalu dilipat lagi seperti semula. Nah, nanti dapat bentuk seperti ini. Kemudian dibuka. Nah, lalu dimasukkan ke dalam corong. Oke. Nah, sesudah itu dimasukkan, misalkan ini tanah pasir ya. Nah, tanah pasir yang digunakannya itu kurang lebih 10 gram. Nah, sekarang kita timbang tanah pasirnya. Oke. Nah, ini. Nah, kita timbang tanah pasirnya 10 gram. Nah, ini dapat nilainya itu 10,48 gram ya. Nah, nanti berat tanahnya juga ditulis dulu. Berat tanahnya itu 10,49 gram. Nah, setelah itu masukkan tanah yang sudah ditimbang ke dalam kertas saring yang sudah dibasahi dan disimpan di dalam corong. Nah. Oke.
Oke. Nah, lalu kertas saring dengan tanah ini disiram lagi. Selanjutnya, ini tanah yang sudah dimasukkan ke dalam kertas saring dan corong, lalu dibasahi sampai dengan batas corongnya ya, sampai penuh berarti. Nah, ini dianggap ini tanahnya. Nah, ini adalah hujan. Nah, nanti kita tunggu sampai airnya ini tidak menetes lagi ke dalam beker glass. Nah, kemudian nanti ini setelah ini tidak menetes lagi, nah, lakukan prosedur yang sama untuk tanah lempung dan juga tanah liat ya. Nah, ini kan tadi setelah disiram air sampai penuh, nah ini airnya di bawah sudah tidak menetes lagi ke dalam beker gelas. Nah, lalu setelah itu kita timbang. Nah, kita ambil dulu ya. Nah, kita timbang tanah yang basah dengan kertas saring basah ini. Nah, ini berat kita dapatkan berat C. Nah, berat C ini merupakan berat kertas saring basah dengan tanah basah. Oke. Nah, setelah selesai ditimbang, nah tanah basah ini dengan kertas saring basah yang sudah dimasukkan ke dalam cawan, dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam. Nah, keesokan harinya setelah 24 jam ditimbang ulang dan nanti kita dapatkan berat D. Di mana berat D itu adalah berat kertas saring kering dengan tanah kering karena sudah di oven. Nah, setelah sampelnya tadi selesai ditimbang, kita masukkan ke dalam oven ya. Nah, untuk suhu oven sendiri itu kisaran 80 derajat Celcius. Nah, ini dimasukkan dalam oven. Nah, sekarang kan ini dimasukkan ke dalam oven sekitar jam 3. Nah, berarti disimpan di dalam oven selama 24 jam. Dan nanti keesokan harinya ditimbang ulang di jam yang sama, di jam 3 sore. Oke. Tadi setelah selesai di oven, sekarang kita hitung persentase dari kapasitas lapangnya. Nah, untuk di sini untuk kapasitas lapang sendiri tadi kan sudah kita ketahui nilai A, B, C, D. Nah, untuk A sendiri ini kertas saring yang kering pada saat di awal. Kemudian yang B kertas saring basah, nah ini setelah dicelupkan ke dalam air. Kemudian C ini kertas saring basah ditambah tanah basah, dan D ini kertas saring kering ditambah dengan tanah kering. Nah, untuk rumus dari kapasitas lapang sendiri yaitu C dikurangi B dikurangi dengan D dikurangi A dibagi dengan D dikurangi A dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, untuk angkanya ini tadi sudah didapat ya, dari A sampai dengan D. Nah, untuk nilai C kita masukkan nih yang sudah didapat 16,5 dikurangi dengan nilai B. Nilai B itu 1,95. Nah, dikurangi dengan D dikurangi A. D itu 8,49 dikurangi dengan 0,67 dibagi dengan D dikurangi A. D dikurangi A itu berarti 8,49 kurangi 0,67 dikalikan dengan 100%. Nah, sekarang kita ini ya ditotalkan. Ini totalnya 14,5 dikurangi dengan hasil perungan D dikurangi A, hasilnya 7,82 dibagi 7,82 dikalikan dengan 100%. Nilainya itu 6,68 dibagi 7,82 dikali 100%. Hasilnya itu 85,4%. Nah, ini untuk nilai kapasitas lapang
Ini perhitungannya itu kita ambil sampel untuk tanah liat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persentase kapasitas lapang dari tanah liat. Nah, hasilnya itu sekitar 85,4%. Nah, berarti di sini dapat diartikan bahwa tanah liat itu mampu menahan air sekitar 85,40% setelah adanya air gravitasi. Nah, air gravitasi itu tadi pada saat kita mempraktekannya itu, air gravitasi itu air yang menetes ke dalam beker gelas tadi. Untuk praktikum kapasitas lapang dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.